Hi everyone, welcome back to DP Institute. Have you ever got question like, where are you right now? If you answer that question with at home, in the classroom, or maybe on the way go to school, the words at, in, and on, they are called prepositions. They are small words, but they have big job. Walaupun mereka kecil, kata kecil gitu ya, tapi mereka mempunyai peran yang besar di dalam sebuah kalimat. So, not only in, at, on, but also the other preposition. So, in this video, we are going to explain, to talk all about prepositions. Alright, what is preposition? Apa itu preposition? A preposition is a word that shows the relationship between noun or pronoun with other words in a sentence. Jadi preposition itu adalah penghubung antara noun or pronoun dengan kata lain gitu ya. Atau lebih singkatnya itu kata depan gitu ya, right. There are several functions and types about prepositions. 1, 2, 3, 4, and 5. There are 5 functions and types about prepositions. The first function and types is about preposition of place. Jadi fungsi atau tipe yang pertama itu ada preposition of place atau tempat gitu ya, menunjukkan keberadaan. They are in ini menunjukkan di dalam gitu ya, di dalam ruangan gitu ya. On ini menunjukkan di dalam permukaan atau di atas gitu ya. And at ini menunjukkan titik tertentu. Ya, for example at school or the others. And under, between, among, next to or beside, behind, in front of gitu ya. They are preposition of place. For example dalam kalimat in the room gitu ya. Ini termasuk preposition of place. Dia menunjukkan di dalam ruangan, in the room. The other example on the table. Ini berada atau di atas meja. For example, the marker is on the table. Jadi spidolnya di atas meja gitu ya. Right. And the next example is about at school. Ini menunjukkan titik tertentu. Di mana? Di sekolah, at school. Di rumah, at home gitu ya. Right. Those are or that about preposition of place. Next function or types is about preposition of time. Ini menunjukkan waktu atau kapan, when gitu ya. Mereka ada at ini bisa menunjukkan waktu spesifik gitu ya. Ada lagi on ini bisa menunjukkan hari atau tanggal. And the next one is about in. Ini bisa menunjukkan bulan, tahun atau period gitu ya. And then before, after, during, since, for, until, or till gitu ya. For example dalam kalimat at 7 AM gitu ya. Jadi kalau kalian mau menunjukkan jam itu pakainya at gitu ya, menunjukkan waktu spesifik. And then on Monday, kalau kalian mau menunjukkan hari gitu ya atau tanggal itu bisa pakai on gitu ya. On Monday, on Tuesday gitu ya. And then in June gitu ya. Ini bisa dipakai untuk bulan, tahun atau period. For example gitu ya. In June, di bulan Juni gitu ya. In the morning, maybe gitu ya. In summer gitu juga bisa. Those or that about preposition of time. Next types or next function is about preposition of direction. Ini menunjukkan arah, preposisi untuk menunjukkan arah. Mereka ada to, into, onto, from, towards, through, across, along, past gitu ya. And for example dalam kalimat go to school. Nah, to ini namanya preposition of direction, menunjukkan arah kemana? Ke sekolah. Go to school. Ya. Right. And then get into the car, masuk ke dalam mobil, menunjukkan arah masuk ke dalam mobil. Get into the car gitu ya. Ada lagi come from Indonesia.
From ini menunjukkan direksi bahwa dia atau saya itu datang dari Indonesia gitu ya. Right. That's about preposition of direction atau preposisi menunjukkan arah gitu ya. Right. Next function or next type is about preposition of manner, instrument, and relation gitu ya. Ini preposisi untuk menunjukkan cara atau alat atau hubungan gitu ya. Mereka ada I'm with, by, without, about, of, and so on. For example, dalam kalimat the letter was sent by email gitu ya. Ini by ini menunjukkan cara bahwa suratnya dikirim menggunakan email gitu ya. For the other example, Dian writes with marker. Nah, with ini menunjukkan instrumen atau alat bahwa Dian menulis itu dengan marker atau spidol gitu ya. Right. Another example, he works hard for his family gitu ya. For ini menunjukkan relation antara dia dan keluarganya, bahwa dia bekerja keras untuk keluarganya gitu ya. Right. That's about preposition of manner, instrument, and relation. Next function or types about preposition is preposition of reason and purpose. Jadi ini preposisi atau kata depan untuk menunjukkan alasan atau tujuan gitu ya. Mereka ada for, because of, due to, from, and so on. For example, dalam kalimat she cried because of the movie gitu ya. Because of ini menunjukkan alasan gitu ya. Alasan kenapa dia nangis. Mungkin filmnya horor gitu ya. So she cried. She cried because of the movie. For another example, I'm studying for my exam gitu ya. For ini menunjukkan purpose atau tujuan bahwa dia belajar itu untuk ujiannya gitu ya. I'm studying for my exam. Right. So those are about function and types of preposition. Next explanation is about prepositional phrases gitu ya. Ini apa? Ini frasa yang mengungkapkan 2-3 kata tapi sebagai satu preposition gitu ya, satu makna gitu ya. Polanya gimana? Polanya adalah preposition plus noun or object of preposition. Itu sebagai patternnya atau polanya atau rumusnya gitu ya. Nah, prepositional phrase ini sebagai dua fungsi, ada dua fungsi gitu ya. Yang pertama itu sebagai adverb phrases atau yang menjelaskan verb. Yang kedua itu ada adjective phrases yang menjelaskan noun gitu ya. For example, he sleeps on the sofa gitu ya. On the sofa ini sebagai adverb phrases yang menjelaskan verbnya, sleep-nya gitu ya. Sleep-nya di mana gitu ya? Dia tidur di atas sofa gitu ya. He sleeps on the sofa, right? It is about adverb phrases, menjelaskan tentang verb gitu ya. The next one sebagai yang kedua fungsinya adalah sebagai adjective phrases gitu yang menjelaskan noun. For example, the man in the green shirt is my teacher gitu ya. In the green shirt ini namanya prepositional phrases yang menjelaskan noun gitu ya. Man, the man in the green shirt is my teacher. Laki-laki yang mengenakan atau yang menggunakan baju hijau atau kaos hijau itu adalah guru saya gitu ya. Right. It is about prepositional phrases. Next material or explanation is about collocation. Ini adalah kombinasi umum atau pasangan gitu ya. Jadi mereka tidak bisa dipisahkan satu sama lain gitu ya. For example, they are afraid of gitu ya. Afraid ini pasangannya itu harus of, nggak bisa in atau at gitu ya. Sudah paten, afraid of. Ada lagi interested in, good at, depend on, belong to gitu ya. Right. The next one ada look ini bisa dipasangkan dengan beberapa preposition. For example, ada look at, look for, look after gitu ya. Tapi ketika dipasangkan dengan berbeda preposition itu juga beda arti atau beda makna. For example, look at itu artinya melihat,
Ketika look for itu artinya mencari, and the last one look after itu artinya menjaga gitu ya. Jadi ketika dipasangkan dengan berbeda preposition itu juga beda arti. Not only this collocation, there are many collocation. Jadi ada banyak collocation atau kombinasi umum gitu ya. Mungkin akan dijelaskan di video lain, karena ketika dijelaskan di sini itu membutuhkan durasi yang panjang karena memang banyak sekali, right? Next one or the last explanation is about idiomatic prepositional gitu ya. Ini apa? Ini adalah ungkapan gitu ya. Ungkapan tapi 2-3 kata gitu ya. For example ada by accident gitu ya. By accident ini tidak bisa diartikan satu persatu. Ini artinya adalah tidak sengaja gitu ya. By accident. Jadi kalau diartikan dengan satu persatu itu accident itu artinya kecelakaan. Tapi ketika disandingkan dengan by accident itu namanya artinya tidak disengaja itu ya, right? The next one is about on time. On time ini artinya tepat waktu gitu ya. And the last one is about at least. Ini artinya setidaknya gitu ya. By accident, on time, at least ini termasuk idiomatic preposition gitu ya, right? Alright guys, those are explanation or about prepositions. Perbedaannya apa dengan conjunction? Sama-sama menghubungkan. So stay tuned with DP Institute. See you.